Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfir dzunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang tujuan hidup manusia. Manusia di dunia Allah ciptakan tidak serta-merta, akan tetapi dalam kehidupan ini Allah memerintahkan kepada manusia yang pertama untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi atau menyembah kepadaku. Maksudnya di sini Allah menciptakan daripada segolongan bangsa jin dan manusia yang tidak lain dan tidak bukan tujuan utama daripada penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Adapun ibadah itu yang kita laksanakan setiap hari ya, dapat dibedakan dalam ibadah yang bersifat khusus dan ibadah yang bersifat umum. Sebagaimana yang kemudian kita lakukan setiap hari, yaitu ibadah khusus, diantaranya yaitu sholat 5 waktu ya, ataupun sholat sunnah yang mengiringi daripada sholat 5 waktu tersebut. Kemudian puasa Ramadan, kemudian membayar zakat, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Adapun ibadah yang dilakukan secara umum, yaitu ibadah yang kaitannya dengan hubungan manusia dengan sesamanya. Ya, jadi dalam hidup ini ada hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan ada hablum minan nas. Apa itu hablum minan nas? Yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, maka dari itu kita sesama kawan harus kemudian senantiasa berbuat baik ya, kepada saudara, kepada keluarga, kita juga harus senantiasa berbuat baik. Kalau kemudian ada tetangga yang membutuhkan pertolongan, maka ketika kita diminta untuk membantu orang tersebut, maka kita berusaha semaksimal kita. Berikutnya yang kedua, tujuan daripada hidup ini yaitu menjalankan peranannya sebagai seorang khalifah. Apa itu seorang khalifah? Ya, manusia
itu adalah khalifah di muka bumi. Dan setiap manusia itu adalah pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Pemimpin bagi dirinya sendiri. Lebih-lebih ketika nanti anak-anak sudah dewasa, maka akan menjadi seorang pemimpin, ya, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam sebuah negara, dan pemimpin-pemimpin dalam hal yang lainnya. Nah, maka dari itu, sebagaimana kemudian Allah terangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi tak kala kemudian Allah ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi, malaikat sempat protes kepada Allah. Kenapa ya Allah engkau menciptakan Adam atau manusia di muka bumi sebagai khalifah? Padahal malaikat itu sudah mengetahui bahwa dahulu sebelum daripada manusia ini ada, muka bumi ini dihuni oleh bangsa jin. Bangsa jin itu dahulu berbuat kerusakan, saling membunuh, menumpahkan darah satu sama yang lainnya. Sehingga kemudian Allah musnahkan bangsa jin itu, kemudian digantilah manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, para generasi calon pemimpin masa depan harus kemudian senantiasa memiliki semangat dalam belajar. Meskipun hari ini belajarnya dengan kondisi harus dari rumah. Berikutnya, yang ketiga adalah tujuan daripada hidup manusia ini adalah meneruskan ajaran Islam. Nah, ini ada keterkaitannya dengan daripada pemimpin yang Allah terangkan dalam Al-Baqarah ayat 30 tadi. Bahwa setelah daripada manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang khalifah, maka manusia juga wajib untuk menuntut ilmu, ini yang paling penting, dan meneruskan ya pada generasi-generasi selanjutnya. Maka anak-anak hari ini dididik di sekolahan untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Maka dari itu kita harus kemudian merenungkan sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah, kata Allah, ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, yaitu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka dari itu, tugas kita sebagai seorang khalifah di muka bumi adalah menyeru, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan.
Maka dari itu, tujuan hidup manusia hendaknya dipahami dan dilaksanakan dengan baik agar senantiasa Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Mungkin ini yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga anak-anak menjadi sosok seorang pemimpin di masa depan adalah sosok pemimpin yang amanah, yang jujur, yang kemudian dapat dipercaya bagi nusa dan bangsa dan agama. Sekian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.